bubur jengkol. Gara-gara pantes-pantesnya tuh panggilan. Dulu lagi pacaran, Bu, subhanallah, lihat anak muda sekarang kalau lagi pacaran kan manggilnya lebay. Nelfon, halo Cin, di mana? Jidat lo licin. Atau tiba-tiba SMS, halo Beb, kamu di mana? Bebek kali. Yayang, masih pacaran. Subhanallah. Ntar kalau udah nikah, manggilnya berubah, bukan Yayang, papi, mami, papa, mama. Baru nikah. Lah ntar kalau udah punya anak satu berubah, ditanya itu siapa? Bapak lu. Ntar udah punya anak dua berubah lagi, bapaknya hilang, tinggal lu. Ini adalah perubahan. Nah makanya kalau misalnya suami sudah di luar bilang, suami punya Allah, ayahanda punya Allah, istri bisa dibohongin tapi tidak dengan Allah. Jadi hati lega, betul nggak Bu? Suami seganteng-gantengnya suami kembali kepada Allah. Istri walaupun lebih cantik dari Tamara belepotan, kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya segala sesuatu taruh di genggaman tangan, jangan diletakkan di dalam hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, itu saja nih, masih banyak ulama-ulama yang lain. Ada Jaka Tingkir, ini kalau ceramah sampai terbang Bu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ikan hiu berwarna abu-abu, I love you ibu-ibu. Ikan hiu pegel-pegel, I love you girl. Ikan hiu makan komputer, tuh ikan hiu goblok. Ngapa komputer dimakan? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Banyak banget di hadapan kita warasatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi yang meneruskan jejak langkah perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ustadz Muhammad Hayatuddin atau Ustadz Muhai. Kemudian ada guru kita bersama Al-Ustadzun Al-Fadil Al-Had Jeffrey Al-Bukhari. Kemudian Ustadz Zaki, Ustadz Jaka Tingkir, Habib Rahman Al-Khirid, Ustadz Nata, Ustadz Lukman, dan seluruh para ustadz yang hadir. Mudah-mudahan menurunkan rahmat dan keberkahan dari Allah buat kita di tempat ini. Amin ya Rabbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ngambil tema tentang yang baru saja kemarin tuh, Mahkamah Konstitusi. Kita bersyukur kepada Allah akhirnya membatalkan judicial review. You know? Oh, bagus. Jadi judicial review itu adalah, ini saya cerita aja dah, di mana kelompok liberal yang menyamaratakan semua agama sama. Menurut mereka, Allah itu punya banyak pintu surga. Ada pintu surga untuk penyembah berhala, pintu surga untuk penyembah kepekong, pintu surga untuk penyembah Tuhan tiga, pintu surga untuk penyembah pohon, penyembah toa, nyembah cebong, nyembah kodok. Selama dia mengakui adanya Tuhan, maka Allah
memberikan pintu-pintu surganya. Saya mau tanya, betul atau salah pemahaman seperti itu? Nah, akhirnya mereka mengajukan agar supaya Undang-Undang PNPS tahun 65 nomor 1 dihapus. Isi undang-undang itu apa? Undang-undang itu berisi bahwa setiap warga negara di Indonesia ini tidak boleh melakukan penghinaan kepada agama apapun yang ada di Indonesia. Contoh, Ahmad Musedeng. Nah, ini dia petinju yang kita nanti-nantikan. Ladies and gentlemen, Yai Chata. Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang ngaku nabi, ngaku rasul, namanya Ahmad Musedeng. Ngaku nabi, ngaku rasul, dapat wahyu di Gunung Bunder. Gunung Bunder itu tempat mangkal jablay. Benar atau salah ada orang ngaku jadi nabi? Apalagi di Gunung Bunder tempat mangkal. Itu kalau ditanya mukjizatnya apa juga dia kagak paham. Jangan-jangan mukjizatnya mentang-mentang di Bogor, tales ame roti unyil. Yang kedua, Lia Edan ngaku malaikat Jibril. Betul atau salah? Kalau ada orang ngaku sebagai malaikat, benar atau tidak? Sesat atau tidak? Apalagi ngaku malaikat doyanannya masuk. Doyan masuk, udah begitu demen sambel. Urusannya perut melilit, masuk ke WC. Masa malaikat oke. Yang ketiga, ada orang ngaku sebagai Tuhan. Di Jawa Barat, Cirebon, ada Imam Tantowi namanya. Ngaku diri sebagai Tuhan. Yang laki-laki disebut sebagai malaikat, murid perempuannya disebut bidadari. Tapi kerjaannya nih Tuhan, negarapin bidadari mulu. Sesat atau tidak? Perlu dilarang atau tidak di Indonesia? Nah, undang-undang ini kemarin alhamdulillah dipertahankan oleh pemerintah, dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga ke depan siapapun orang yang mengaku dirinya nabi, mengaku dirinya rasul, mengaku dirinya malaikat, mengaku dirinya Tuhan, akan bisa ditangkap lewat payung hukum Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 65. Alhamdulillah. Jadi saya hanya memberikan sebuah kabar, informasi saja. Alhamdulillah Mahkamah Konstitusi kita masih memiliki nurani, masih memiliki hati, masih memiliki keyakinan yang kuat tentang akidah yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Informasi yang kedua, saat ini kelompok liberal yang tadi saya sebutkan, yang mereka gagal untuk meminta undang-undang ini dihapus, sekarang mereka mengajukan kembali kepada Mahkamah Konstitusi agar perjudian di Indonesia dilegalkan. Coba, pemerintah udah bagus, DPR udah cakep, bikin undang-undang, bikin KUHP, siapapun orang yang berjudi urusannya 5 tahun penjara. Bagus nggak? Cakep nggak? Kelompok liberal datang ngajuin judicial review, minta supaya undang-undang ini dibatalkan, undang-undang ini dicabut. Sehingga besok siapapun orang yang mau bikin markas judi, yang ingin berbuat asusila, bermain judi di kampung maupun di mana tempat, maka itu dilegalkan dan itu dibolehkan. Saya mau tanya, rusak nggak? Hancur nggak rumah tangga? Itu yang kedua. Setuju atau tidak undang-undang ini dibatalkan? Yang ketiga, mereka sekarang mengajukan kepada DPR agar melakukan penangkapan kepada siapapun yang nikah siri dan poligami. Setuju nggak kalau nikah siri ditangkap? Setuju? Nah, kayaknya urusan yang begini sensitif nih. Antara mau bilang setuju, ya salah dalam kacamata agama,
nggak bilang enggak. Di sini banyak suami-suami yang dengar. Sekarang kita pakai kacamata agama aja ya. Setuju nggak kalau orang nikah siri ditanggap? Saya mau melakukan soalnya nih. Oh gitu Kiai. Udah kata Kiai, alhamdulillah Ustaz Jeffrey sudah nikah siri. Yang kedua, poligami setuju nggak kalau ditanggap? No. Ayo. Setuju? Ini kelompok liberal mengajukan agar besok dibuat undang-undang dan pasal di mana pelaku nikah siri ditangkap, yang poligami ditangkap. Pertanyaannya, terus pelacuran dan markas jablay bagaimana? Apa sikap aparat? Apa sikap pemerintah? Kok mau ngurusin sesuatu yang dibolehkan dan dihalalkan dalam Islam selama syarat rukunnya benar, sementara yang diharamkan tetap dibiarkan? Ini namanya mengundang murka Allah. Nah, kita tidak ingin Indonesia terus berlarut-larut dalam kecaman, murka dan siksa dari Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi negeri kita, Allah ampuni negeri kita, dan Allah berikan kesejahteraan kepada negeri ini dan juga umat Islam yang ada di negeri ini. Dan semoga Allah menangkan pejuang-pejuangnya, Allah muliakan ulama-ulamanya yang senantiasa berbicara atas nama Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبوح قدوس ربنا في الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل حبيب الله، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وبالملك ملكني القلوب بأسرارها، وبالرسل أرسل لي ملوكا تواضعا، سألت بعين العز يا رب نظرة تعز بها قدري وبالعز أردفا. Al-Mukarramun, guru-guru saya yang saya hormati dan kita muliakan, Bang Cepot, Bang Ujen, Bang Jaki, Habib Abdurrahman, Bang Nata, Bang-bang yang lain, ibu-ibu, nenek-nenek, janda-janda, jompo-jompo. Ada janda muda nggak? Urusan saya. Janda tua, Bang Cepot. Hadirin, dalam rangka maulid yang kita peringati malam ini ada 4 akhlak yang mesti kita jaga. Berapa? Pertama, akhlak kepada Allah. Artinya apa? Bahwa kita harus komitmen bahwa Tuhan yang kita sembah Allah, yang kita puja, tempat meminta, menggantungkan persoalan hidup hanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur
Lagi kaya Tuhan kita, lagi miskin Tuhan kita, lagi menjabat Tuhan kita, jabatan lengser Tuhan kita. Kaya ujian iman, miskin ujian iman. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ibu mau dengar? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teroreng. Saya nyanyi, ibu musik. Setuju? Aturin dulu musiknya. Musik. Yang miskin jangan bersedih. Ntar dulu. Nggak sabaran banget sih. Ulang. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Sama gilanya lo. Gurunya bego, muridnya geblek. Lagian ibu-ibu mau aja suruh ngikutin. Ini bego semua. Gurunya geblek. Bu, seni indah. Dan tanpa seni hidup kita terasa hampa, betul? Seni indah, tapi jangan lalu kita nodai seni. Dangdut indah, indah nggak? Indah nggak? Tapi kan sudah banyak yang menodai seni dangdut. Kenapa? Penyanyinya yang menodainya. Naik ke panggung, celana ketat, rok pendek, kaki dia angkat ke salon, goyang mati-matian. Laki ibu nonton ngap-ngapan mati-matian. Betul. Mula-mula ini ada artista terkenal goyang ngebor. Inu lengser, ubud naik goyang ngecor. Nisa Bahar goyang patah-patah. Dewi Persik goyang gergaji. Lili Ajis goyang bulldozer. Wawan Marisa goyang koplo. Nita Talia goyang heboh. Tita Rizky goyang dada bergetar. Bayangin dada bergetar. Itu dada kayak ada setrumnya. Siapa yang nahan ya goyang dada bergetar? Jangankan saya yang masih muda, Bang Cepot lempengan ini gregetan juga. Yesi goyang vibrator, nah yang belum ada kan goyang nyungsep. Benar nggak? Seni indah, tapi jangan kita nodai seni, ya Bu. Ibu kalau bisa nyanyi enak gak Bu? Habis masak laki makan, nyanyi depan laki tuh, lagi makan. Ada nggak lagunya kalau laki lagi makan? Ada nggak? Bang, kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi ser. Sernya ini yang gak ada nahan. Loh, kalau laki keluar kota kerja berbulan-bulan, bulan pulang kagak usah sedih. Keluar rumah sampai di pintu dari nyanyi. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, teroreng. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Masya Allah.
Akhlak yang pertama, akhlak kepada bagaimana cara kita menjaga akhlak dengan Allah. Hubungan vertikal, jangan kita tinggalkan sholat yang 5 waktu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli ibadah. Ini ahli ibadah semua nih. Ahli surga semua. Kelihatan wajahnya pada terang. Ada lampu. Ibu pengen gak masuk surga, Bu? Pengen masuk sendiri apa dimasukin? Bukan nanya, jawab. Bu, pengen masuk surga nggak? Masuk sendiri apa dimasukin? Emang bisa masuk sendiri? Bu, akhlak yang kedua, saya singkat, masih banyak guru-guru kita. Akhlak yang kedua yang mesti harus kita jaga, akhlak kepada orang tua. Rasul ketika ditanya, ya Rasul, siapa orang pertama yang harus saya hormati? Ibu. Lalu siapa ya Rasul? Ibu. Lalu siapa ya Rasul? Kenapa ibu disebut Nabi 3 kali, Bu? Bu, kenapa? Kenapa? Bu, kenapa? Sebabnya mengandung, melahirkan. Ulang lagi. Mantap. Kalau pakai gaya resep, kalau nggak pakai gaya kan nggak enak. Gua meledak aja ya. Mengandung, melahirkan. Yesus, lu kira mau mending gue. Kalau mengandung, Bu, kandung berat enggak? Wahnan ala wahan. Berat di atas beban yang paling berat ketika seorang ibu ngandung anak, betul tidak? Laki nyari nafkah, pergi pagi, pulang pagi, nggak disebut berat. Tapi ibu ngandung anak berat di atas beban yang paling berat. 9 bulan sekian hari. Perut makin lama makin besar, makin lama makin besar. Kalau udah makin besar, tidur udah serba salah. Ya mak, ya mak. Tidur miring salah, celentang salah, tengkurap takut pecah. Salon kali. Jangankan waktu ngandung perut makin besar, waktu ngidam aja udah merasa berat. Bener gak? Kenapa Bu waktu ngidam berat, Bu? Kenapa? Bu, kenapa lagi ngidam berat? Timbul enak bawaan mual. Kenapa ketika ngidam timbul enak bawaan mual, Bu? Kenapa? Jawab. Jawab. Mestinya ibu ngajarin saya, jadi saya ngajarin ibu kebalik nih ya. Saya deh. Kenapa lagi ngidam timbul enak bawaan mual? Bawaan orok kata bu. Yang belakang kekenyangan. Ayo kita jawab secara inti. Makanan, ini menurut kedokteran, makanan yang dimakan ibu diserap jaban bayi. Sehingga kondisi ibu tidak stabil, karena tidak stabil timbul enak bawaan mual. Maka perempuan tuh kalau lagi ngidam kadang-kadang aneh tingkahnya. Lihat laki enak, gue datang mertua enak, lihat makanan enak, lihat orang palai botak, lihat yang gondrong. Ada orangnya gue gondrong tau gak? Gue tanya sembarang, mikir dong. Barangan lu gue gondrong kan. Tapi nggak pernah kita lihat perempuan lagi ngidam. Begitu laki pulang bawa duit, mama ini duit 10 juta. Ada nggak yang begitu?
Kenapa lihat laki enak, lihat duit kagak enak? Bapak-bapak, kenapa? Emang dari sononya. Jadi gini. Makanya ibu keramat yang paling ampuh. Perempuan makin bisa. Kenapa? Orang dulu nggak pinter tapi bener. Betul? Anak 12. Bener semuanya. Udah gede, sukses, dapat rezeki, dia hidup orang tua, datang silaturahmi. Assalamualaikum. Ya, ini duit 1 juta. Alhamdulillah. Mama, ini duit 1 juta.